Inter era Christian Cifu mulai terbentuk, dan sejak awal sudah terlihat perbedaan mencolok dibanding era Inzaghi, terutama dalam metode dan intensitas latihan. Menurut Gazzetta dello Sport, di Appiano Gentile kini kembali terlihat para pemain kelelahan oleh kerasnya latihan fisik pramusim, sebuah sinyal kuat bahwa Cifu ingin membangun fondasi yang lebih kokoh, dengan fokus besar pada kebugaran untuk menghindari kegagalan seperti musim lalu. Bersama tim kepelatihan dan kepercayaan penuh dari manajemen, Cifu menjalankan latihan 2 kali sehari, menggabungkan aspek fisik, teknik, taktik, dan kognitif dalam sesi yang dinamis dan langsung relevan dengan permainan. Banyak yang membandingkan atmosfer ini dengan era keras Antonio Conte, di mana latihan ala marinir menjadi dasar kebangkitan hingga meraih Scudetto ke-19. Kini, Inter kembali menempuh jalan disiplin ekstrim, dengan pola hidrasi ketat, latihan eksplosif, dan pengawasan ketat dari Stefano Rapetti untuk mencegah cedera. Mesin Nerazzurri sedang dipanaskan sejak dini, dengan harapan tak lagi kehabisan tenaga di momen-momen krusial musim depan. Hakan Calhanoglu berpotensi kembali bermain sebagai trequartista seperti saat masih membela Milan, seiring dengan ide pelatih Cifu yang tengah mempertimbangkan skema baru dengan 1 gelandang serang di belakang 2 penyerang. Menurut Gazzetta dello Sport, langkah ini diambil demi membuat permainan Inter lebih sulit ditebak, meskipun kenangan soal Calhanoglu di peran itu bersama Milan tidak terlalu gemilang. Cifu sendiri diperkirakan tidak akan menggunakan formasi 3 penyerang murni, kecuali dalam situasi tertentu seperti menghadapi lawan yang lemah atau ketika tim butuh membalikkan keadaan. Menariknya, dalam laga uji coba melawan tim U23, Luis Enrique yang awalnya diproyeksikan untuk mengisi sisi kanan dalam formasi 3-5-2 atau 3-4-2-1, justru tampil menonjol sebagai trequartista kiri, mencetak gol indah dengan kaki kanan dari pergerakan menusuk ke tengah. Hal ini memunculkan spekulasi, mungkinkah Luis Enrique adalah trequartista mengejutkan yang tidak diperhitungkan sebelumnya? Isu ketertarikan Inter terhadap Giovanni Laoni belum berakhir, justru sebaliknya, Gazzetta dello Sport kini kembali mengaitkan bek muda Parma itu dengan proyek masa depan Nerazzurri. Meskipun fokus utama bursa transfer saat ini tertuju pada Lookman, Inter disebut tak pernah benar-benar meninggalkan jalur Laoni. Meski sebelumnya terlihat menjauh karena harga tinggi yang diminta Parma, komunikasi antara kedua klub tetap berjalan, dan keberhasilan transfer Bonni serta potensi kepindahan Sebastiano Esposito menjadi sinyal positif. Inter tetap menyimpan harapan, apalagi pelatih Christian Cifu sangat menginginkan Laoni sejak awal. Berbeda dengan target seperti Conny de Winter yang tergantung pada keluarnya Pavard atau Bisek, Laoni dinilai penting tanpa harus menunggu siapapun hengkang. Namun, Parma kini mematok harga yang sangat tinggi, bahkan lebih dari 40 juta euro, karena membayangkan persaingan global termasuk dari Liverpool. Meski begitu, Inter tetap berminat, terutama karena Laoni dianggap sebagai bek masa depan yang bisa segera bersinar dan tumbuh di bawah bimbingan Cifu. Kini, semua bergantung pada 2 hal. Apakah Inter masih memiliki cukup dana setelah menuntaskan urusan di lini serang? Dan apakah Parma bersedia menurunkan tuntutannya untuk sang talenta yang tengah diburu menuju Piala Dunia? Tidak ada kabar baru, karena memang tidak ada perkembangan. Situasi Ademola Lookman masih tetap sama seperti sebelumnya. Kemarin, sang penyerang asal Nigeria tidak hadir di Zingonia untuk mengikuti latihan bersama Atalanta. Namun, klub tidak memberikan sanksi, baik berupa denda maupun penangguhan gaji. Yang lebih mengkhawatirkan, Lookman menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu pasti di mana dirinya berada, atau lebih tepatnya, hanya segelintir orang yang tahu, seperti keluarga, tim manajemen pribadi, dan beberapa sahabat dekat. Yang jelas, ia tidak lagi berada di kediamannya di Bergamo, sebagaimana dikonfirmasi oleh Gazzetta dello Sport. Surat kabar tersebut juga mengingatkan pada 3 tindakan keras Lookman sebelumnya, menghapus foto-foto dirinya mengenakan seragam Atalanta dari media sosial, mengeluarkan pernyataan resmi yang keras, dan terakhir, absen total dari sesi latihan. Situasinya kini disebut sebagai sebuah kebuntuan, seperti partai catur yang menunggu langkah penting untuk membuka jalan keluar. Di kubu Inter, mereka percaya bahwa waktu untuk penawaran baru akan segera tiba, dengan proposal ketiga melalui PEC, senilai 45 juta euro sebagai biaya tetap, ditambah bonus yang dapat mendekati angka total 50 juta euro. Namun, di kantor pusat Inter di Viale della Liberazione, mereka juga menyadari bahwa diperlukan sinyal jelas dari pihak Atalanta agar negosiasi ini bisa menemukan bentuk dan kepastian. Waktu dan ketepatan langkah akan menjadi kunci utama. Karena, situasinya sangat sensitif dan penuh kehati-hatian.
up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Masa depan Mehdi Taremi di Inter tampaknya akan segera berakhir. Penyerang asal Iran itu kini semakin dekat menuju Premier League, dengan Leeds United sebagai klub yang paling berpeluang merekrutnya. Menurut laporan Corriere dello Sport, Taremi kini sudah tidak lagi menjadi bagian penting dari proyek Inter, dan Leeds disebut telah mengalahkan pesaing lain seperti West Ham, Fulham, dan Nottingham Forest dalam perburuan tanda tangannya. Bagi Inter, transfer ini tetap menjadi keuntungan finansial, karena Taremi didatangkan secara gratis 1 tahun lalu. Kini, penjualannya akan memberikan pemasukan bersih bagi klub. Sementara itu, sang pemain telah menolak tawaran dari Botafogo dan Flamengo, karena Taremi hanya ingin melanjutkan karirnya di Eropa. Semua sinyal mengarah pada satu hal, Mehdi Taremi siap mengucapkan selamat tinggal kepada Inter dan memulai petualangan barunya di Inggris. Masa depan Christian Aslani di Inter masih belum jelas. Meskipun banyak klub tertarik pada gelandang asal Albania ini, baik dari Italia maupun luar Italia, belum ada solusi konkret yang sesuai dengan keinginan sang pemain. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Aslani lebih memilih bertahan di Serie A dan tidak ingin pindah terlalu jauh. Situasinya bisa berubah kapan saja, karena Piero Ausilio dan BP Marotta masih menunggu saat yang tepat untuk menuntaskan beberapa penjualan, demi membuka ruang bagi manuver di bursa transfer. Sementara itu, percobaan taktik formasi 3-4-2-1 oleh pelatih Cifu menjelang laga uji coba melawan Monaco, menunjukkan bahwa Aslani mungkin akan kesulitan menemukan tempat dalam skema baru ini. Sassuolo disebut sebagai opsi yang paling konkret sejauh ini, terutama mengingat performa Aslani dalam beberapa musim terakhir yang belum mampu menjadi pengganti sepadan untuk Calhanoglu. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah Aslani akan tetap bertahan dan berjuang di Inter, atau memilih jalan baru demi mendapatkan menit bermain yang lebih pasti? Thomas Palacios menjadi pemain yang paling dekat dengan pintu keluar dari Inter, dengan kepindahannya ke FC Basel yang kini tinggal selangkah lagi. Menurut Corriere dello Sport, B asal Argentina itu akan dilepas dengan status pinjaman disertai opsi pembelian permanen senilai 6 juta euro. Palacios sebelumnya gagal bersinar selama masa peminjamannya di Monza, di mana ia hanya tampil sebagai starter dalam 5 pertandingan pada paruh kedua musim. Meskipun demikian, Inter tetap akan menyertakan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan, agar mereka tetap memiliki kendali atas masa depannya jika performanya berkembang di Swiss. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Zinho van Heusden akhirnya mengambil keputusan besar dalam karirnya. Di usia 26 tahun, ia memilih untuk memulai kembali dari Spanyol, tepatnya bersama Marbella, klub yang bermain di Divisi 2. Dari sisi profesional, ini bisa dianggap sebagai langkah mundur. Namun, bagi Van Heusden, yang karirnya terus diganggu cedera, ini adalah langkah maju secara pribadi, sebuah upaya untuk bangkit dan membangun kembali apa yang sempat hilang. Klub Marbella sendiri telah mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan kontrak berdurasi 1 tahun dengan B asal Belgia tersebut. Sepertinya Nottingham Forest akan menjadi tujuan paling mungkin bagi Jackson Chachoua, pemain sayap asal Kamerun yang saat ini membela Hellas Verona dan semakin jauh dari radar Inter maupun Milan. Menurut laporan dari harian El Arena, klub asal Inggris tersebut telah mengajukan tawaran konkret kepada Verona sebesar 12 juta euro ditambah bonus. Untuk sang pemain, kontrak berdurasi 4 musim pun sudah dipersiapkan. Dalam wawancara bersama La Repubblica, Alessandro Costacurta mengkritik keras keputusan Francesco Acerbi yang menolak panggilan timnas dari Luciano Spalletti untuk laga melawan Norwegia. Menurutnya, Acerbi seharusnya tetap datang, bermain, dan jika perlu, menyampaikan ketidaksukaannya setelah pertandingan. Karena harga diri, Acerbi justru mengkhianati para pendukung dan rekan setimnya yang membutuhkan kehadirannya. Itu tak bisa diterima dalam konteks tim nasional, ujar Costacurta. Tak hanya soal Acerbi, ia juga bicara soal Serie A yang sedang dibentuk dari bursa transfer. Menurutnya, Napoli dan Milan sudah bergerak dengan baik, sementara tim-tim lain masih terhambat, apalagi dengan banyaknya pelatih baru. Ia tertarik melihat bagaimana Fabregas bisa membuktikan dirinya sebagai pelatih, dan apakah Inter mampu move on dari kekalahan di final Liga Champions, kegagalan meraih Scudetto, serta kepergian Simone Inzaghi. Costacurta menilai bahwa baik Cifu di Inter maupun Tudor di Juventus menghadapi tantangan besar, namun keduanya punya peluang emas dan harus bangga bisa dipercaya. Untuk klasemen awal Serie A versi dirinya, ia menempatkan Napoli, Inter,
dan Milan di baris terdepan. Ia memuji kehadiran Luka Modric di Milan yang disebutnya masih bisa membuat perbedaan jika bermain seminggu sekali, serta menyebut Juventus akan berada di posisi keempat, apalagi jika bisa menambah satu rekrutan top lagi. Sementara itu, Atalanta dinilai kurang solid tanpa Gasperini dan berpotensi kehilangan Lookman, sedangkan Roma butuh waktu untuk beradaptasi dengan gaya Gianpiero Gasperini. Lazio dan Bologna, menurutnya, akan bersaing, tapi belum cukup kuat untuk masuk 4 besar.